Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul adzim. Kepada para kiai, para ustaz yang saya hormati dan saya muliakan, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, kepada santriwan, santriwati yang saya sayangi, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, wabil khusus yang mengadakan Maulid Nabi ini, insya Allah akan dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita sama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat lahir baikun batin, nikmat iman Islam kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, dan para keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia, sekaligus kita yang hadir di sini, insya Allah nanti hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya mau ngantuk iki, kepengen jam leren iki. Masalah Maulid Nabi mungkin bukan di sini saja, di seluruh termasuk kolong langit ini, masyrik maghrib dari Sabang sampai Merauke, apabila mengakui umat muslimin dan muslimat, insya Allah akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masalah maulid, mauluda itu beda Pak. Maulid dilahirkan, maulud yang dilahirkan. Jadi maulid tidak mungkin termasuk Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan kalau tanpa dikandung oleh sang ibunya. Jadi sebelumnya ibundanya Aminah, ibu daripada
Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau tidak merasakan berat mengandung Rasulullah dan tidak merasakan sakit dan tidak merasa menyidam. Nggak seperti wanita kita, Pak, kadang-kadang nyidam sampai muek-muek, sampai ada yang sakit, Pak. Kadang-kadang minta buah-buahan yang nggak ada di muka bumi ini kan mubeng lanang. Ini kadang-kadang yang demikian, Pak. Tapi sang ibu Nabi Muhammad SAW Aminah yaitu tidak merasa menyidam dan tidak termasuk masalah berat, tidak, dan tidak merasa sakit, cuman dia merasakan tidak kedatangan haid, itu saja. Itu dijelaskan di kitab Madaraja Su'ud syarahnya. Jadi Aminah sang ibu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pertama dikandung oleh sang ibunya yaitu malam Senin bulan Rajab. Apa sebab yang demikian? Bulan Rajab, bulan Rajab itu hurufnya itu ada 3, Pak. Ro, jim, ba. Ro mir rahmatillah, insyaallah Bapak Ibu sekalian akan mendapat rahmat Allah. Amin. Yang kedua, jim, jirmil abdi, dosa hamba Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ba, birillah, membuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi pertama, bulan yang pertama dikandung Nabi itu bulan Rajab. Dapat 2 bulan di dalam kandungan, itu satu riwayat, Pak. Itu dibawa termasuk oleh Ki Abdul Muthalib, kakek daripada Nabi Muhammad SAW, berserta termasuk Ki Abdullah dan Aminah berangkat ke Madinatul Munawwarah. Setelah sampai di Madinah, Ki Abdul Muthalib dia kena sakit, Pak. Kena sakit 1 bulan. Ki Abdullah kena sakit 1 bulan, langsung meninggal dunia, Pak. Ki Abdullah di Madinatul Munawwarah, Pak. Jadi dimakamkan di Baqi, Pak. Kalau sudah berangkat haji itu tahu masalah Baqi, atau sudah umroh itu tahu masalah makam Baqi. Tapi kalau yang belum, dengarkan saja, Bu, Bapak. Mau naik haji gak, Pak, Bu? Jadi kalau mau naik haji, saya doakan. Sebab haji itu ada 3: nisab, nasab, nasib. Jadi kalau nisab udah hartanya cukup, wajib bayar zakat dan membayar ONH, itu namanya nasab. Sudah itu nisab, Pak. Itu sudah nisab, hartanya udah banyak. Kalau nasab itu ada saudara 10, yang 9 untuk membantu saudara yang tua untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Ada nggak Bapak, Ibu-ibu sekalian, ada saudara 10, yang 9 membantu kakaknya yang paling tua nyumbang, ada nggak? Gue meneng baik ya, berarti langka Ibu. Nggak ada, Pak. Kadang-kadang masa bodoh itu sama keluarga. Itu namanya nasab, Pak. Satu keluarga bantu, Pak. Yang ketiga nasib, Pak.
nasib itu gimana termasuk bawaan masing-masing manusia, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak punya apa-apa, suami istri lagi duduk Pak, ada datang Pak tamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya Pak Jamid, iya aja. Ada Mang Jamid orang itu? Ada Pak Jamid Pak? Jamun? Jangan. Kalau ada, saya pindahkan malam ini saja nama itu Pak. Sebab Jaman itu keras, Jamid rada atos, Jamun lebih berat pisan. Jadi saya ganti Muhammad Thohir kalau ada, kalau nggak ada alhamdulillah Pak. Itu namanya kalau kita untuk ibadah haji. Itu satu riwayat lagi Pak, dapat 55 hari di dalam kandungan Nabi Muhammad SAW. Itu ada raja kafir yang dinamakan Abroha. Abroha itu raja negara Yaman Pak. Beliau akan menghancurkan Baitullah. Bawa bala tentara pasukan gajah, itu bawa 60.000 pasukan gajah akan menghancurkan Baitullah. Tapi tidak izin Allah. Insya Allah sampai kiamat Baitullah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu yang menjadi pemimpin yaitu kakeknya Ki Abdul Muthalib, yang termasuk menjadi pemimpin di Mekah Al-Mukarramah. Setelah itu berangkat itu gajah, ada 60.000 gajah. Pasukan gajahnya itu termasuk orangnya, kepalanya itu pakai, termasuk itu bukan baja Pak, dia termasuk tembaga, semua tembaga. Sampai di Mekah belum dekat termasuk Masjidil Haram, udah terduduk semua. Terduduk semua itu yang 60.000 pasukan gajah, tidak mau dia berangkat. Apabila dibalikan ke negara Yaman, dia mau. Itu termasuk gajah saja tahu, kenapa manusia tidak tahu? Itu termasuk Baitullah, itu punya Allah. Yang paling besar Pak gajahnya namanya Mahmud. Ada Mahmud tuh kayak gitu. Ini mah gajah Pak, gajah apa namanya? Mahmud Pak. Itu satu riwayat lagi Pak. Jadi setelah itu Pak merampas Pak, termasuk pasukan gajah itu orang-orangnya masuk ke Mekah, merampas termasuk onta-onta orang Mekah. Sampai termasuk Ki Abdul Muthalib juga dirampas ontanya 200 ekor itu. 200 ekor dirampas. Setelah dirampas Pak, langsung dipanggil oleh Raja Abroha. Siapa yang menjadi pemimpin di sini bilangnya? Itu Ki Abdul Muthalib. Langsung dipanggil Pak. Setelah dipanggil, itu ditanya, Ki Abdul Muthalib minta apa dengan saya? Bilangnya, saya tidak minta apa-apa, cuman kembalikan onta saya yang 200 ekor. Itu dia senyum Pak. Raja Abroha senyum, kok kenapa cuma minta itu? Saya minta diizinkan Baitullah itu saya akan hancurkan, bilangnya. Apa jawab Abdul Muthalib? Kalau onta itu punya saya, kalau Baitullah itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan punya saya. Itu urusannya kepada Allah. Itu satu riwayat Pak. Jadi setelah itu raja-raja termasuk yang di Mekah Al-Mukarramah, beliau musyawarah Pak, minta kepada Allah, langsung masuk ke Baitullah Pak, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu melepaskan Allah Ta'ala itu burung ababil Pak.
20.000 ekor burung ababil. Burung ababil Pak, dia punya termasuk leher, kepalanya, lehernya panjang, kepalanya hitam, patutnya merah. Jadi satu ekor termasuk burung membawa 3 batu. Ini 3 batu itu ada nama si A, si B, si D. Jadi nggak bisa termasuk lewat itu sasarannya, itu pasti kenapa? Itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Pak, artinya dilepaskan oleh Allah 20.000 ekor termasuk burung ababil, langsung terbang Pak mencari termasuk sasarannya. Jadi dilempar Pak satu burung itu 3 orang Pak. Apabila dia menghantam kepalanya itu langsung tembus ke perut, setelah ke perut langsung masuk ke bumi Pak. Itu termasuk atas kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Nggak bisa itu, Allah tidak mengizinkan yang demikian Pak. Jadi semuanya itu Pak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak ibu sekalian, jangan sampai kita lepas doa. Habis sholat itu harus mendoa, sebab tarkut doa maksiatun, meninggalkan doa itu hukumnya maksiat. Jadi harus kita berdoa. Jangan sampai kita nggak berdoa, harus berdoa. Setelah itu Pak, termasuk meninggal semua Pak, tinggal sisa Abroha Pak. Setelah Abroha dikejar satu burung Pak, lepas tangannya, dilempar, lepas kakinya, sampai ke negara Yaman, tinggal badan saja dan napas pun akan habis dia. Setelah sampai di negara Yaman, langsung dilempar satu batu, meninggallah Raja Abroha di negara Yaman. Itu aman. Tapi Nabi Muhammad belum dilahirkan, masih di dalam kandungan, tidak tahu tuh Nabi ada bencana yang demikian, nggak tahu, masih di dalam kandungan. Bapak ibu sekalian, ngantuk ya? Ngantuk orang ini? Namun ngantuk leren baik. Jadi harus Pak kita berdoa. Itu satu riwayat Pak. Satu riwayat lagi Pak, termasuk pertama bulan Rajabnya itu dikasih mimpi Pak. Aminah didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu ngandungnya siapa? Ngandungnya saja itu Pak, sudah dikimimpi Nabi Pak. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Ngandungnya saja sudah dijaga oleh Allah, termasuk mimpi didatangi Nabi Adam Pak. Bulan yang kedua dikasih mimpi didatangi Pak oleh termasuk itu Nabi Idris alaihissalam Pak. Bulan yang ketiga dikasih mimpi didatangi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bulan yang keempat didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan yang kelima didatangi mimpi oleh Nabi Ismail Pak. Bulan yang keenam dikasih mimpi didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Bulan yang ketujuh itu didatangi mimpi oleh Nabi Daud alaihissalam. Bulan yang kedelapan itu didatangi mimpi kepada Nabi Sulaiman. Bulan yang ke-9 terakhir itu didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi 9 bulan Pak itu mimpinya Nabi semua. Nggak kayak kita Pak, kadang-kadang perempuan ini mimpi lagi ngandung, jadi ngimpi ular jadi, ngimpi ular jadi. Pantes barang wis gede kelayar keloyor orang gelem megawe, mangan mah pengen. Ini kadang-kadang Pak nggak ada hukumnya Pak. Yang nama Yuni, Yana Yuni itu nggak ada Pak, nggak ada keterangan kitabnya Pak, nggak ada. Jadi itu kalau Nabi itu beda Pak. Jadi Aminah beda daripada wanita kita, dikasih mimpinya itu Nabi semua. Setelah termasuk itu artinya
malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal fajar subuh Pak. Allah merintahkan kepada malaikat Pak disuruh membaca tasbih dan membaca dzikir Pak. Jadi subhanallah, 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 subhanallah itu seluruh malaikat Pak. Dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu seluruh termasuk malaikat, sebab beliau menghargai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung turun Pak dua wanita yaitu dari surga Pak. Satu Asia itu wanita surga, yang kedua Siti Maryam itu pun dari surga wanita Pak. Dan seluruh bidadari Pak, seluruh bidadari Pak itu turun semua untuk datang termasuk ke rumahnya Aminah, yaitu Maulid Nabi, tidak jauh daripada Masjidil Haram, namanya Maulid Nabi. Sampai sekarang Pak ada tempatnya Maulid Nabi itu, nggak akan dirusak Pak, sebab itu kisah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah itu fajar subuh Pak, malaikat Mikail Pak sebelah kanan Aminah, malaikat termasuk Jibril Pak itu di hadapan Aminah, dan seluruh malaikat muqarrabin mengelilingi Aminah Pak, menjaga daripada gangguan setan dan iblis Pak. Dijaga itu, semua itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas lahir Pak nggak sama dengan kita. Kita dilahirkan oleh sang ibu sama Nabi itu beda Pak. Beda, itu dijelaskan di kitab Nihayatul Zen, itu beda. Itu Aminah dilahirkan termasuk Nabi Muhammad oleh Aminah itu dari bawah pusat Pak, dari bawah pusat, bukan dari jalannya. Setelah termasuk membelah, satu tetes pun tidak keluar darah dan tidak merasa sakit Pak, langsung keluar Pak Nabi Muhammad itu fajar subuh malam Senin. Itu Pak badannya Pak harum wangi Pak, dan sudah terpotong itu pusatnya, dan sudah dihitan satu keterangan Pak. Satu keterangan lagi yang menghitan itu kakeknya Ki Abdul Muthalib Pak. Langsung Ki Abdul Muthalib buat walimah. Nah ini Pak, ini dihitung walimah waktu termasuk Nabi Muhammad dilahirkan itu di Mekah Al-Mukarramah. Pas waktu lahir dia langsung sujud Pak. Itu masih bayi Pak, itu sudah tahu sujud Pak. Belum ada yang melatih, belum ada yang ngajar, tapi dia sudah tahu dia sujud Pak. Maka sujud itu nggak laki nggak perempuan, diletakkan anggotanya 7 Pak. Jadi kalau nggak letak 7 itu tidak disahkan sholatnya. Seperti tapak kaki dengan jari-jarinya 2 Pak, lutut Pak 2, udah 4 Pak. Tapak tangan kiri kanan Pak udah 6 Pak. Yang ke-7 itu jidatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita sujud jari kita nggak menghadap kiblat kecuali ada penyakit Pak. Kalau ada penyakit itu termasuk namanya darurat Pak. Jadi kalau nggak ada penyakit, kita sujud itu harus jari 10 ini Pak, nggak laki nggak perempuan, menghadap kiblat Pak. Kalau tidak, itu tidak disahkan sholatnya. Kalau ada imam umpamanya Pak, jari kakinya cuma gini aja Pak, jari kakinya, kita makmum Pak. Kita lihat imamnya jari cuma begini Pak, itu langsung fal yufarika, misah daripada termasuk itu imam itu. Kalau nggak misah Pak, namanya itu batalat sholatuhu, maka batal sholatnya seseorang.
yang mengikuti imam yang demikian. Jadi itu kisah daripada Nabi, itu termasuk baru lahir saja sudah bisa termasuk sujud, berarti merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, sambil dimakan, sambil diminum Pak, sambil merokok Pak. Enggak haram Pak ngerokok, enggak, cuman makruh aja Pak. Kalau makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala Pak. Yang nggak boleh kalau lagi batuk tolong jangan ngerokok, itu aja. Kalau ngerokok Pak, rokoknya mental, terluka orang, kebakaran pisangku, kobong pisang Pak. Sekarang nggak ngerokok tapi makan jengkol sama Pak, nggak ngerokok makan pete ya sama, anak rajane ku julang jalingku itu sama Pak. Tapi kalau termasuk dia seleranya hobi ya jujur Pak, nggak apa-apa ngerokok, nggak apa-apa Pak, silakan aja yang ngerokok, tapi yang enggak ya enggak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini Pak, mudah-mudahan bisa membawa kisah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dibawa Pak oleh Abdul Muthalib Pak ke Baitullah Pak, dikelilingkan Pak. Nah 3 kali seperti kita mau cukuran itu Pak, sampai dimasukkan ke Baitullah Pak. Maka pesan Nabi Isa, Aminah, apabila engkau melahirkan tolong namakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lahir Pak, itu tertutup Pak perut Aminah tuh, nggak ada sisa apapun, langsung bersih Pak. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang kotor, itu termasuk bersih semua. Itulah termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat 3 bulan Pak, itu sudah berjalan Pak, berdiri langsung berjalan. Dapat 5 bulan Nabi itu sudah bisa bicara yang fasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tahun depan Pak lebih daripada ini Pak Maulid Nabinya. Cuman lakan doge kian, biasanya doge wakil kinom. Biasanya itu tradisi Pak, tradisi sampai diarak-arak pun di sumur batu mah. Ninggani mah tergelang laka pisan doge. Anak bilang biji buat. Itu Pak. Jadi nggak apa-apa Pak, yang penting kita walimah apa yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian, yang penting ikhlas Pak. Biasanya wong Tanjung Gading mah lamun maulid iku subuh kok. Subuh iki diganti bengi jadi. Jadi lamun bengi mah aman kan. Lamun subuh kan wong wadone ngantuk keseweng niku. Jadi dirubah malam bae bengi bae. Lamun arep subuh los ge masak dewek. Ya ora bisa ta wong lanang masak mah. Jadi dirubah bengi bae. Kok ngedem dikit ya. Waduh sama sebelah ge. Salahnya kita nadine bengi-bengi main gini. Ya, engkau rerene setengah nong. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dikasih kekuatan untuk menghadiri Maulid Nabi ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, bahwa Pak sering salaman gak sama istrinya Pak? Hah? Sering salaman orang Nabinya? Bohong, orelok pun. Lebaran doang gitu kagol pun gitu. Itu silaturahmi Pak. Itu panjangkan umur, manjangkan umur insyaallah Pak. Jadi nanti kalau pulang dari sini Pak, kalau belum pada tidur Pak, suaminya kalau yang hadir sini, istrinya Pak,
Jadi kalau mau masuk ke rumah, baca surat Ikhlas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dari mana saja pulang itu termasuk memberi salam surat Ikhlas kepada istri, Pak. Itu, Pak. Ini ilmu, Pak. Jadi dari malam ini sampai besok usah pakai, Pak. Jadi assalamualaikum, Pak. Iki mah kadang-kadang wong wadon dia. Assalamualaikum dia. Sing nyauri Waalaikumsalam. Lah kok bener itu. Coba kalau sholat yang begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, selawas-lawas sholat akan terima itu. Ya kan? Jadi kalau pulang ke rumah, Pak, baca surat Ikhlas sekali. Assalamualaikum. Nanti nyaut Pak istrinya, waalaikumsalam. Iki mau orelok ya, paling nong lawangku digebrak belawang itu. Lawang ki budak cibu, rapi derek dari ini budak cibu. Nah ini boleh budak gorapo. Nah ini Pak kadang-kadang tidak sopan, Pak. Kadang-kadang nyeluk rapi arane maniku. Orang oleh kecuali lagi nikah kan, orang apa diceluk arane harus dijini kamar mah celuk nongta, kakangta, umita, abita, mamahka, papah lah orang papa, mamah orang papa. Jadi sekarang langsung Pak Mainuk masuk Pak. Assalamualaikum. Pas malam ini nggak suka-sukanya suaminya paseh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Anak rapi nggak nonton TV, menang baik orang Allah kerja. Rong balen. Assalamualaikum. Menang baik rapi nih. Wong biasa nek jebrak pelawangku. Lan kaping telune aja. Assalamualaikum. Penasaran metu ki rapine dibuka ordengeku. Njebapai raku dia. Kadang-kadang yang begitu itu enggak bisa, Pak. Jadi harus Pak kita termasuk memberi salam yang paseh. Jangan manggil namanya. Boleh-boleh saja manggil papa, manggil mama, tapi disesuaikan dengan keadaan. Gitu Pak. Ini manggil papa, manggil mama. Laki ini kuat ngagawa sepeda, kiri kanannya ngobok isinya rempeyek, terus dagang rempeyek bareng balik. Papa baru pulang, iya mama. Sesuai tau orang? Enggak sesuai Pak, enggak sesuai tuh. Kalau turun dari mobil tuh baru papa mama boleh. Itu ngomong keren ibu papa mamaku. Iki mah nyeluk rapi nek. Siti. Ayah ada situ rapi. Aduh, maaf, nama. Jadi ngajari rabine orang bagus. Siti je. Jadi rabine apa Samsudin? Mau ngajari orang bagus rabine. Jangan Pak, kalau waktu nikah boleh-boleh saja, tapi setelah nikah hargailah sama-sama menghargai Pak. Itu insya Allah Pak. Sing penting mah wong lanang mah aja pelit iku. Lamun pelit bahaya. Lamun mau pelit iku gelis mati loh.
Kalau orang murah Pak, insya Allah panjang umurnya, soalnya isinya mendoakan. Tuh, orang lain juga mendoakan kalau murah Pak, murah terbuka Pak. Tapi kalau pelit Pak, apalagi orang lain, isi sendiri juga benci Pak, wong pelit cingku. Kang brene apa? Tukang sayur kok, mana? Busuwe, Kang apa? Tukang iwak, mana? Woi, mau kita bikin lubang dulu. Orang sanggup, nggak sanggup Pak. Namun kita jadi wong madu, orang sanggup beda lagi kalau niku. Namanya pelit Pak. Makanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasutu sab'ina baban minasu'i. Adapun sedekah itu bisa menutup 70 pintu daripada pintu keburukan, yakni kejahatan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Amin Pak. Jadi apabila kita salaman dengan istri Pak, masih nempel tapak tangan kita kepada istri Pak, itu dirontokkan dosanya dari ujung rambut sampai ke ujung jari, habis Pak itu dosanya Pak. Amin. Insya Allah kalau suami istri Pak salaman Pak, itu dirontokkan dosanya oleh Allah dari ujung rambut sampai ke ujung jari, selesai semua Pak dosanya Pak. Tapi ada koid Pak, yang dirontokkan dosanya itu suami istri Pak. Istrinya tukang sholat, tukang ngaji, suaminya tukang sholat, tukang ngaji, itu yang dirontokkan dosanya suami istri, habis Pak. Tapi kalau ngaji enggak, istrinya sholat juga enggak, suaminya sholat juga enggak, ngaji juga enggak, salaman Pak, itu enggak tahu yang rontok apanya. Ini yang dirontokkan dosanya itu Pak, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib Pak memerintahkan kepada istri masalah sholat Pak. Walaupun Pak jidatnya sampai hitam kayak bola bekel Pak, sholat itu suaminya. Tapi kalau istrinya tidak sholat Pak, nanti di alam akhirat akan dituntut kita oleh istri, dituntut oleh Allah Pak. Kalau dua-duanya sholat Pak, dua-duanya ngaji Pak, insya Allah Pak, insya Allah Pak akan mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Insya Allah Pak, jangan khawatir, insya Allah. Yang penting mau sholat, mau ngaji Pak, suami istri Pak. Jangan sampai kita biar begitu saja, masa bodoh aja, Ustaz kongkon aja, udah saya perintah nggak mau terus ya. Tapi jalan terus Pak, ini itu dosa Pak, jangan. Jadi kalau kita masalah ibadah, harus suaminya sholat dan istrinya pun sholat, jangan dibiarkan begitu saja, sebab kita nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Pak dikasih kekuatan oleh Allah malam ini. Jangan ngantuk Pak Ibu, jangan ngantuk, mudah-mudahan Pak Ibu untuk mendengarkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Itu bilang Nabi, barang siapa yang mengagungkan maulidku, maka adanya aku bagi orang yang mengagungkan maulidku, itu akan mendapat syafaatku bilanya pada hari kiamat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti hari kiamat akan mendapat syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting Bapak Ibu sekalian mengadakan maulid Nabi itu ikhlas. Kuncinya ibadah sholat. Maulud jalan terus tapi sholat nggak tahu, sama aja bohong Pak. Jadi kuncinya itu sholat 5 waktu dengan ilmunya, itu kuncinya kita maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dibesar-besarkan Pak, man atoma itu besar-besarkan, diagungkan, tidak apa-apa.
masalah maulid Nabi. Yang penting ikhlas untuk mengadakannya. Langsung Nabi Muhammad berkata lagi, waman anfaqo dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqo jabalan min dahabin fi sabilillahi ta'ala. Itu bilang Nabi. Dan barang siapa yang memberi nafkah 1 dirham saja, 100.000, 200.000, 50.000 Pak, tapi untuk mengadakan maulid Nabi Pak, itu akan dibalas oleh Allah. Faka'annama anfaqo jabalan min dahabin fi sabilillahi ta'ala. Maka pastinya orang yang demikian itu membuat maulid Nabi, nafkah 100.000, 200.000, 50.000 Pak, ikhlas Pak mengadakannya, maka seperti pastinya memberi nafkah Pak 1 gunung Jabal Uhud dibuat daripada emas untuk perang sabilillahi ta'ala Pak. Jadi tidak disia-siakan Bapak Ibu sekalian apabila kita mengadakan maulid Nabi, enggak sia-sia, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 lipatan kali kita mengeluarkan, termasuk itu masalah maulid Nabi Pak. Terus pangeran terus nanti kita ngadep bengkan ya Bapak Ibu sekalian Pak, harus kita semangat, mudah-mudahan tahun depan lebih daripada ini Pak. Jadi apabila kita membesar-besarkan Pak maulid Nabi, akan nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda Pak, 700 lipatan kali kita mengeluarkan masalah maulid Nabi Pak. Mau panjang umur ibu-ibu, bapak-bapak, mau panjang umur. Jadi kalau mau panjang umur bapak-bapak, ibu-ibu sekalian harus banyak sodakoh Pak. Insya Allah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Pak. Aturan 3 hari Pak meninggal dunia, dipanjangkan umur oleh Allah 30 tahun Bapak Ibu sekalian. Amin Pak. Salaman Pak. Pak, itu termasuk kalau kita salaman aturan 6 hari Pak. Berhubung kita salaman laki dengan laki Pak, perempuan dengan perempuan Pak. Kalau sama suami Pak, kecuali sama muhrimnya. Kalau bukan muhrim jangan Pak, itu jatuhnya haram Pak. Itu akan termasuk dipanjangkan umurnya 20 tahun Pak. Jadi 30 sama 20 50 tahun. Iki mah salaman je. Mana mana je? Salaman. Enggak apa-apa Pak. Lamun penyakitan dasar penyakitan. Dari Allah itu sudah ada penyakit Pak. Yakin saja ikhlas Pak. Salaman balik insya Allah aman, insya Allah selamat Pak. Jangan takut sama salaman. Sing ora kena orang salaman dia penyakitan. Sing orang elok salaman mak sehat alhamdulillah Pak. Jadi harus kita masalahkan ini, pentingnya kita banyak sedekah, banyak silaturahim Pak. 11:05 wis ngantuk Bu. Jadi ngantuk wis Bu. Tapi dikopeni ya, dikopeni mangan kue, nyakin wareg petengeko. Wong sing ngantuk iku kudu cangkeme, sing ngantuk mematane, nyakin wareg nyakin merem. Jadi sing dodok mengkene sing terunya meki ubrek bae iki. Ubrek bedodoke. Arep ngelonjor isin, ora ngelonjor sesemutenku. Sing menang sing dodok niku arsiku, menang ku. Dur kosiku. Enak bae ubrek-ubrek iki. Lamun sing silak dodoke wis lah. Ubrek baik, kita ge mengkonon pada bejemper lamun ngadeg menang baik. Maka kita ceramane melaku kalau enggak jemper kita ge berbaik. Sama Pak itu.
Yang penting kita ikhlas untuk mengadakan Maulid Nabi ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting kita jelas Pak. Mudah-mudahan tahun depan ibu-ibu, bapak-bapak lebih daripada ini Pak, mengadakannya lebih Pak, insya Allah Pak. Saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur, dikasih sehat lahir batinnya, dibanyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man adoma maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islama, itu bilang Sayyidina Umar. Barang siapa yang mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya menghidupkan seseorang itu kepada agama Islam. Berarti kalau orang tidak mau maulid Pak, itu sama saja mematikan agama Islam. Jadi apabila kita mengadakan maulid Nabi, itu menghidupkan agama Islam. Insya Allah Pak, saya bantu doa kita menguatkan agama kita, agama Islam, agar jangan sampai kita termasuk itu lemah. Jadi harus kita semangat untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Utsman radhiyallahu an man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faka'annama syahida yauma waqa'at biduri wa Hunain, itu bilang Sayyidina Utsman. Barang siapa yang ngasih nafkah 1 dirham saja atas orang yang membaca maulid Nabi tadi itu Pak, maka pastinya menyaksikan seseorang itu yang mengadakan maulid Nabi Pak untuk bersedekah bilangnya itu, maka pastinya seperti menyaksikan Pak pada hari jatuhnya perang Hunain Pak. Padahal kita nggak tahu Pak perang Hunain, tapi dinyatakan bilangnya itu sama saja kamu tahu itu perang Hunain, itu bilang Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa qala alim karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, itu berkata Sayyidina Ali karramal wajhah wa radhiyallahu anhu, man adoma maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil imani, itu bilang Sayyidina Ali. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman, maka tidak bisa keluar dari dunia ini Pak. Maksudnya nggak bisa meninggal dunia, maka tidak bisa keluar dari dunia ini Pak, kecuali membawa iman Islam. Insya Allah ibu bapak apabila mengadakan maulid Nabi, mengagung-agungkan maulid Nabi Pak, setelah itu meninggal dunia Pak, insya Allah Pak meninggal dunianya Pak itu termasuk membawa iman Islam Pak, insya Allah Pak. Yang penting kita ikhlas dan yakin selama kita masih hidup, kalau ada rezeki kita kuatkan, kita agung-agungkan masalah maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Jadi harus kita mengagung-agungkan maulid Nabi, tapi yaitu masalah ibadah kuncinya Pak. Ini kadang-kadang takbiratul ihram sholatnya Pak, bapak-bapak, ini kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Ini Pak nggak ada yang ngepas Pak. Jadi kalau laki-laki takbiratul ihramnya sini Allahu Akbar, iki anggone pertiong je Allahu Akbar, gulung-gulung. Ini Pak. Ada lagi Pak Allahu Akbar ya. Ana orang yang ikut.
Iku wong katisen kun mah. Nggak boleh Pak. Ada lagi, assalamualaikum warahmatullah. Dibuka ku, diuculakan jangkrik kuat. Nah orang sini kayak gini. Assalamualaikum warahmatullah. Dibuka Pak. Itu ada yang demikian. Itu hukumnya makruh Pak, nggak boleh. Ada lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ceramah terus. Ini nggak boleh Pak. Atau assalamualaikum, nggak boleh Pak. Itu sudah nggak sah Pak. Jadi assalamualaikum di hadapan kiblat, warahmatullah baru berpaling kanan. Itu namanya pas fikihnya Pak. Tapi kalau ibu-ibu ya takbirnya ini Allahu Akbar. Ini kene baik ibu-ibu aja nih kene Allahu Akbar. Boleh aja nongkrong ya Allahu Akbar. Itu enggak sah Pak, enggak sah Ibu, enggak sah. Ana maning di wong lanang rukune kaya wong ngising. Ora oleh wong lanangku. Jadi harus wayang simba sakaihi wa pahihi. Luruskan betisnya sama pahanya. Lurus kalau ruku. Lamun wong wadon dilengaken nggih. Wong wadon. Lamun ruku beda. Allah. Nempel gini. Iki nempel iki. Rukune. Aja mengkonon. Enggak, jadi nempelnya kalau ruku perempuan itu nempel ini itu beda Pak. Ada 5 bagian, itu jelaskan kitab Toseh. Itu ada 5 bagian beda daripada gerakan anggotanya. Sholat laki-laki dan wanita itu beda Pak. Maka kita jangan diamkan. Insya Allah kalau suami istri tukang sholat tukang ngaji, mudah-mudahan di dunia ketemu, insya Allah di akhirat ketemu insya Allah Pak. Kalau sama-sama kita ibadah, mudah-mudahan di dunianya ketemu, di akhirat nanti ketemu Pak. Jangan dibiarkan begitu saja Pak. Insya Allah kalau kita sama-sama, insya Allah Pak, di dunia ketemu, di akhirat pun ketemu. Setelah itu Pak, langsung Nabi mengatakan waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan sesungguhnya telah berkata Nabi Muhammad SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka ada orang yang mencintai aku berserta aku di dalam surga. Insya Allah Pak, Bapak Ibu sekalian, apabila meninggal dunia sering maulid Nabi, mengadakan maulid Nabi, apabila meninggal dunia insya Allah Pak masuk surganya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Jadi itu kisah daripada Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Pak, saya doakan panjangkan umurnya. Berhubung jam 11 kurang seperempat, udah larut malam Pak, jadi kita bagi-bagi waktunya Pak. Mudah-mudahan Pak, walaupun sekelumit, sepatah dua patah, yang penting kita mengadakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelumnya saya memundurkan diri dari sini. Kalau ada kata-kata saya yang janggal, yang tidak terkenang di hati bapak-bapak dan ibu sekalian, saya mohon maaf beribu-ribu maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini saja Pak. Saya tidak bisa panjang lebar, ini pun udah panjang ya lebar Pak. Yang penting satu kelima kita bawa ke rumah untuk bekal sama dapat bekal Pak. Itu. Jadi mungkin sampai di sini saja Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.